Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dari Program Teknik Industri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan NIM saya 141230091. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis produktivitas dengan pendekatan pospak pada PT Siantar Top. Langsung ke latar belakang, PT Siantar Top Tbk merupakan perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terus berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menghadapi persaingan industri, mohon maaf. Untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan, dilakukan pengukuran menggunakan metode pospak yang mencakup 6 aspek, yaitu produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Melalui metode ini, dapat diketahui aspek mana yang memiliki kinerja lebih baik dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu ada rumus perhitungan model pospak. Metode metode pospak metode pospak ini menggunakan dua perhitungan utama, yaitu rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP. Rasio produktivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara output dan input pada masing-masing aspek. Sedangkan indeks produktivitas digunakan untuk melihat perubahan produktivitas dibandingkan periode dasar, yaitu bulan Januari, yang ditetapkan sebagai nilai dasar sebesar 100%. Selanjutnya, yaitu ada data keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data keuangan perusahaan selama 14 bulan pengamatan. Data tersebut meliputi pendapatan bersih, harga pokok, penjualan, nilai tambah, biaya umum, laba kotor, biaya penjualan, biaya langsung produk, gaji, dan modal. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan produktivitas pada seluruh aspek Volkswagen. Selanjutnya yaitu data keuangan perusahaan. Pada tabel kedua ditampilkan data pendukung untuk aspek produk, tenaga kerja, dan modal. Seluruh data tersebut digunakan untuk menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja perusahaan selama periode pengamatan. Lanjut, rasio produktivitas dan IP produksi. Produktivitas produksi dihitung dengan membandingkan pendapatan bersih terhadap harga pokok penjualan. Hasil perhitungan menunjukkan rasio produktivitas berada pada kisaran 1,32 hingga 1,48. Nilai tertinggi terjadi pada Februari tahun kedua sebesar 1,48 dan nilai terendah pada Juli sebesar 1,32. Karena seluruh nilai berada di atas 1, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya produksinya. Rasio produktivitas dan IP organisasi. Produktivitas organisasi dihitung dari perbandingan nilai tambah terhadap biaya umum. Nilai rasio berada pada kisaran 1,48 hingga 2,22. Produktivitas tertinggi terjadi pada Februari tahun kedua sebesar 2,22. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah lebih besar dibandingkan biaya organisasi yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu rasio produktivitas dan IP penjualan. Produktivitas penjualan dihitung dengan membandingkan laba kotor terhadap biaya penjualan. Rasio produktivitas berada pada rentang 6,23 hingga 8,14. Nilai tertinggi terjadi pada Februari tahun kedua sebesar 8,14. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran dan penjualan perusahaan berjalan sangat efektif dalam menghasilkan laba kotor.
Oke, selanjutnya rasio produktivitas dan IP produk. Produktivitas produk dihitung dari perbandingan laba kotor terhadap biaya langsung produk. Rasio produktivitas berada pada kisaran 0,42 hingga 0,69. Meskipun meskipun mengalami peningkatan seluruh nilai masih berada di bawah satu. Hal ini menunjukkan bahwa biaya langsung produk masih lebih besar dibandingkan laba kotor yang dihasilkan sehingga aspek produk menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan produktivitas. Oke, selanjutnya rasio produktivitas dan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara laba kotor dan total gaji. Rasio produktivitas berada pada rentang 41,10 hingga 61,72 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penciptaan laba perusahaan. Selanjutnya, produktivitas, rasio produktivitas dan IP modal. Produktivitas modal dihitung dengan membandingkan pendapatan bersih terhadap modal yang digunakan. Nilai rasio berada pada kisaran 1,68 hingga 1,89. Seluruh nilai, seluruh nilai berada di atas satu, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan modal secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Oke, lanjut. Rasio produktivitas keseluruhan. Nah, ini berdasarkan rata-rata rasio produktivitas seluruh aspek. Tenaga kerja memiliki nilai tertinggi yaitu 50,87, sedangkan aspek produk yang memiliki nilai terendah yaitu 0,54. Hasil ini menunjukkan bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling produktif sementara aspek produk masih memerlukan peningkatan efisiensi. Lanjut ke indeks produktivitas keseluruhan aspek. Pada grafik indeks produktivitas, seluruh aspek memiliki nilai rata-rata di atas 100%. Aspek tenaga kerja memiliki rata-rata indeks produktivitas tertinggi sebesar 122%. Hal ini menunjukkan jika adanya peningkatan produktivitas sebesar 22% dibandingkan periode dasar. Secara umum, seluruh aspek mengalami peningkatan produktivitas selama periode pengamatan. Selanjutnya, ke perbaikan peningkatan produktivitas. Berdasarkan analisis Postpak, aspek produk memiliki kinerja produktivitas terendah dengan rata-rata rasio produktivitas 0,54 dan IP 120%, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan laba produk. Lanjut ke usulan perbaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan mengurangi produksi. Yang kedua, melakukan pengendalian biaya produksi secara berkala. Yang ketiga, menerapkan value analysis untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi serta mengoptimalkan kinerja mesin melalui perawatan rutin. Yang kelima, mengembangkan produk bernilai tambah dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang keenam, mempertahankan produktivitas tenaga kerja dan penjualan melalui pelatihan serta strategi pemasaran yang efektif. Lanjut, kita ke kesimpulan. Yang pertama yaitu pengukuran produktivitas PT Siantar Top Tbk dengan metode POSPAK menunjukkan bahwa seluruh aspek mengalami peningkatan produktivitas. Yang kedua, aspek tenaga kerja memiliki kinerja terbaik dengan rata-rata rasio produktivitas 50,37 dan IP 122%. As- yang ketiga yaitu aspek
produk memiliki produktivitas terendah dengan rasio 0,56, sehingga perlu menjadi prioritas perbaikan, sehingga perlu menjadi prioritas perbaikan. Yang keempat, secara keseluruhan, perusahaan telah mengelola sumber daya secara efektif dan menunjukkan kinerja produktivitas yang baik. Lanjut ke saran. Yang pertama ada fokus pada perbaikan aspek produk melalui pengendalian biaya dan pengurangan pemborosan bahan baku. Yang kedua, menerapkan value analysis untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses produksi dan penggunaan sumber daya. Yang keempat, mempertahankan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan mengembangkan kompetensi. Yang kelima, memperkuat strategi pemasaran dan inovasi produk untuk menjaga pertumbuhan penjualan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.